Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Denny Pratama Muharam. Nah, absen 17 NIM 1807026 dari kelas PGSD Penjas kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan 4, yaitu tentang paparan panas dan luka bakar. Nah, yang pertama kita langsung ke penjelasan tentang paparan panas. Nah, paparan panas dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan panas dan heat stroke. Nah, kelelahan panas sendiri terjadi jika tubuh kita menerima panas tanpa tubuh kita tersebut dibekali dengan asupan nutrisi yang seimbang, sehingga si tubuh tidak bisa mengontrol panas yang keluar dan panas yang masuk. Gejala atau tanda-tandanya yang pertama yaitu pusing, mual, dan juga keringat basah, lembab, dan juga bisa berakhir dengan pingsan. Nah, untuk penanganannya, yang pertama yaitu buka seluruh baju yang melekat, dan juga jauhkan dari tempat yang panas, bawa ke tempat teduh. Diusahakan yang ber-AC. Yang kedua, setelah dia sadar, beri minuman elektrolit dan tinggikan kaki di atas jantung. Itu berguna untuk melancarkan peredaran darah dan untuk bisa meningkatkan kembali peredaran darah yang terpanaskan tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke heat stroke. Heat stroke ini adalah gejala yang lebih parah dari kelelahan panas. Heat stroke sendiri yaitu terjadi karena tubuh terpanaskan lebih dari 60 derajat Celcius atau juga terdampak oleh terma atau bahan kimia. Nah, yang pertama, untuk kelelahan heat stroke sendiri itu gejalanya bisa kulit menjadi kering atau kemerahan, tidak terdapatnya keringat, dan juga bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, untuk pertolongan pertamanya bagi heat stroke sendiri yaitu yang pertama, kompres di bagian-bagian selangkangan, baik selangkangan di antara kepala, di ketiak, dan juga di selangkangan di area dekat paha. Nah, ini berguna untuk menurunkan suhu tubuh si pasien atau si korban. Nah, selanjutnya yaitu rebahkanlah korban dan bawa ke tempat yang sejuk. Setelah sadar, cepat-cepatlah beri dia cairan elektrolit supaya tidak terjadi dehidrasi, dan setelah sadar langsunglah bawa menuju ke rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu luka bakar. Nah, luka bakar karena api bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu luka bakar yang menyerang kulit epidermis, kulit dermis, dan hypodermis. Nah, yang pertama derajat 1 yang menyerang epidermis. Nah, luka bakar ini biasanya hanya menyerang kulit bagian luar. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh paparan panas yang berlebih sehingga kulit menjadi terkelupas atau luka bakar ringan. Nah, biasanya luka bakar ini itu sembuh dengan salep atau bisa juga sembuh dengan sendirinya 10-5 hari. Nah, selanjutnya yaitu luka bakar yang menyerang epidermis dan dermis. Nah, luka bakar ini disebut luka bakar sedang atau luka bakar tingkat menengah. Karena gejalanya pada luka bakar ini yaitu si kulit menjadi tampak kemerahan, dan juga terdapat gelembung atau si kulit itu bisa membengkak karena terjadi panas. Dan juga biasanya di dalam gelembung tersebut ada berupa cairan. Nah, yang selanjutnya yaitu derajat ketiga, yang derajat yang paling parah, yaitu menyerang kulit bagian epidermis, dermis, dan hypodermis. Nah, di sini itu si kulitnya itu bisa berubah menjadi gosong dan keputihan karena yang terserang itu merupakan jaringan atau yang disebut juga dengan daging, jaringan di bawah kulit. Nah, biasanya yang derajat ketiga tidak merasakan sakit sama sekali, dan biasanya harus dirujuk langsung ke rumah sakit, dan sembuhnya juga bisa berbulan-bulan karena si kulitnya itu sudah tergosongkan atau terkeringkan. Nah, untuk penanganannya untuk luka bakar ini, yang pertama bisa basuh menggunakan air sama kurang lebih 20 menit. Yang selanjutnya yaitu balut si luka tersebut dengan perban yang bisa melembabkan atau mendinginkan area kulit. Nah, selanjutnya jika berkelanjutan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu luka bakar karena bahan kimia. Nah, luka bakar bahan kimia
terjadi karena pertama mungkin karena etanol, bisa karena etanol atau bahan kimia lainnya, bisa menyebabkan kulit melepuh dan seperti terkelupas gitu. Nah, untuk pertolongan pertamanya, ya bilas dengan air bila si bahan kimianya itu tidak aktif dengan air. Apabila si bahan kimia tersebut aktif dengan air, maka si tangan tersebut cukup dibasahi atau dilap dengan tisu basah. Nah, setelah itu rujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, karena tidak terpapar bahan kimia itu tidak bisa sembarangan diobati, karena bahan kimia tersebut juga bisa berdampak kepada yang mengobatnya jika yang mengobatnya tersebut tidak tahu cara untuk penanggulangannya. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu luka bakar karena listrik. Nah, di dalam tubuh kita ini memang terdapat aliran listrik, tapi itu berskala kecil. Nah, jika listriknya itu berlebihan seperti sama petir, maka akan terjadi kerusakan di dalam tubuh kita, baik kerusakan secara mental atau juga kerusakan di dalam tubuh kita. Nah, untuk pertolongan pertamanya, yang pertama yaitu bawa ke tempat yang teduh, lalu lepaskan semua pakaian, lalu setelah itu berilah dia cairan elektrolit, dan setelah itu dia rujuk ke rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya yaitu keracunan karena terjangkit gas beracun atau gas panas. Nah, gejalanya bisa yaitu keracunan di bagian paru-paru, hidung terbakar, dan juga terjadi mual dan muntah. Nah, untuk pertolongannya yaitu bisa dengan dibawa ke tempat yang tidak berisi gas yang berbahaya tersebut. Lalu setelah itu berilah oksigen untuk mengeluarkan atau menyingkirkan gas-gas yang berada dalam paru-parunya. Setelah itu, setelah sadar, berilah dia cairan elektrolit dan berilah minum secukupnya. Dan setelah sadar, cepat-cepatlah rujuk dan bawa ke rumah sakit. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.